Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi lapangan di Pasar Colomadu. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai OAS, RULA, dan REBA. Adapun anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Adinda Dwi Septiasari dengan NIM 58. Saya Ilham Rahmadiani, NIM 48. Saya Misya Karniawati dengan NIM 082. Saya Atania Diva, NIM 139. Saya Mila Kamila dengan NIM 140. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan. Dipersilakan kepada Ilham untuk membacakan. Latar belakang, keadaan postur kerja yang tidak ergonomis serta aktivitas pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang merupakan salah satu penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal disorder atau MSDS. Muskuloskeletal adalah rasa tidak nyaman pada otot rangka yang awalnya terasa ringan dan lama-kelamaan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif berupa menurunnya produktivitas seseorang. Evaluasi postur kerja penting dilakukan untuk mengetahui level risiko ergonomi yang mungkin diterima oleh pekerja. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain metode UAS, RULA, dan REBA. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 23 Mei tahun 2024. Tempatnya berada di Pasar Colomadu. Untuk alat dan bahannya yang pertama ada alat tulis, lalu meteran, serta lembar hasil kerja. Prosedur kerjanya yang pertama, prosedur kerja penilaian resiko manual handling, lalu prosedur kerja recommended weight limit atau RWL, lalu yang ketiga prosedur kerja penilaian resiko gangguan sistem muskuloskeletal dengan menggunakan metode UAS, RULA, dan REBA. Profil pekerja responden. Responden pertama yakni Bapak Zaini Jusuyanto yang memiliki tinggi badan 175 cm dan berat badan 83 kg yang berusia 36 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Kerjaan responden pertama yakni kuli panggul dengan durasi kerja selama 9 jam dimulai pada pukul 8 hingga 17 sore atau jam 5 sore. Dalam 1 minggu, responden pertama bekerja selama 6 hari. Responden pertama memiliki keluhan atau riwayat penyakit seperti nyeri pinggang, leher, dan tangan. Responden kedua, yakni Saudara Fajar, dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan 60 kg yang berusia 23 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan Saudara Fajar yakni salesman dengan durasi kerja selama 9 jam pada pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam 1 minggu, Saudara Fajar bekerja selama 6 hari. Keluhan yang dirasakan yakni pegal-pegal dan nyeri pinggang. Pada responden ketiga, yakni Ibu Lasmi dengan tinggi badan 157 cm dan berat badan 50 kg. Ibu Lasmi berusia 50 tahun dengan jenis kelamin perempuan, pekerjaan sebagai tukang jamu gendong yang bekerja selama 5 jam yang dimulai pada pukul 5 pagi hingga 10 siang. Dalam 1 minggu bekerja selama 7 hari full. Keluhan yang dirasakan Ibu Lasmi yakni nyeri punggung bagian bawah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, metode OAS. Metode OAS didasarkan pada hasil pengamatan dari berbagai posisi yang diambil pada pekerja selama melakukan pekerjaannya dan digunakan untuk mengidentifikasi dengan posisi yang berbeda sebagai hasil dari kemungkinan kombinasi postur tubuh yang terdiri atas beberapa bagian penting seperti punggung, lengan, kaki, dan beban kerja. Pada tabel yang tertera di layar, untuk responden pertama, klasifikasi tabel risiko mendapatkan poin sebesar 3, di mana kategori 3 itu termasuk kategori risiko tinggi, posisi dengan efek berbahaya pada sistem muskuloskeletal, sehingga diperlukan tindakan korektif segera. Kemudian untuk responden kedua, klasifikasi tabel risikonya mendapatkan poin 2, di mana kategori 2 tersebut termasuk kategori risiko sedang yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada sistem muskuloskeletal, sehingga mungkin diperlukan tindakan perbaikan. Dan untuk responden yang ketiga, klasifikasi tabel risiko mendapatkan poin sebesar 4.
di mana kategori 4 tersebut termasuk kategori risiko sangat tinggi dengan efek yang sangat berbahaya pada sistem muskuloskeletal, sehingga diperlukan sesegera mungkin tindakan korektif. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Metode RULA terbagi menjadi dua grup, yakni grup A dan grup B. Grup A adalah penilaian yang dilakukan pada anggota tubuh upper limbs, sedangkan grup B adalah penilaian yang dilakukan pada anggota tubuh leher. Didapati hasil dari RULA, yaitu skor akhir RULA pada kuli 1, yaitu Pak Zaini, skor 7, yaitu yang berarti sangat tinggi. Pada kuli 2 Fajar didapati skor 5 yang berarti tinggi. Pada kuli 3 Bu Lasmi didapati skor 7+ yang berarti sangat tinggi. Hasil dan pembahasan yang ketiga adalah REBA. Metode REBA terbagi menjadi dua grup, yakni grup A dan grup B. Grup A adalah penilaian yang dilakukan pada anggota tubuh badan, leher, dan kaki. Sedangkan grup B adalah penilaian yang dilakukan pada lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Pada tabel penilaian REBA, final score yang didapatkan pada Pak Zaini adalah 10 yang masuk dalam kategori tinggi. Kemudian Fajar mendapat final score 5 yaitu sedang, dan Ibu Lasmi mendapat final score 7 yang berarti sedang. Selanjutnya, hasil dari pengukuran RULA dan UAS RULA dan REBA Zaini Jusoyanto berada pada tinggi atau sangat tinggi sehingga perlu dilakukan intervensi. Zaini Jusoyanto mengalami nyeri pinggang, leher, dan tangan sebagai kuli panggul yang bekerja dari pukul 8 hingga pukul 5, 6 hari dalam seminggu. Penyebab utamanya yang pertama, pengangkatan berat beban, rutinitas harian mengangkat beban berat dalam postur yang tidak ergonomis, lalu penggunaan teknik yang salah dalam pengangkatan beban berulang, meningkatkan resiko gangguan muskuloskeletal. Karena Pak Zaini itu berada di dalam resiko yang sangat tinggi, maka diperlukan solusi dan upaya pencegahan. Yang pertama, pelatihan teknik pengangkatan. Memberikan pelatihan tentang teknik pengangkatan beban yang benar untuk memastikan penggunaan metode yang aman dan efisien. Lalu yang kedua, implementasi penggunaan alat bantu angkat di tempat kerja untuk mengurangi beban fisik pada tubuh. Yang ketiga, melaksanakan program ergonomi yang termasuk aspek desain tempat kerja yang lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah menyediakan edukasi kesehatan kerja secara rutin dan melakukan pemantauan kesehatan pekerja untuk deteksi dini dan penanganan gangguan muskuloskeletal. Next. Berdasarkan hasil pengukuran pada Saudara Fajar, yakni seorang salesman yang menghabiskan waktu yang signifikan dalam posisi duduk dan mengangkat beban ringan secara repetitif, ia bekerja dari pukul 6 pagi hingga 3 sore selama 6 hari seminggu dan mengalami keluhan nyeri pada pinggang, leher, dan tangan. Penyebab utama keluhan ini adalah ada durasi duduk yang lama. Saudara Fajar menghabiskan banyak waktu duduk yang dapat memicu nyeri punggung bawah dan gangguan muskuloskeletal lainnya. Dan postur duduk yang tidak ergonomis. Postur duduk yang salah saat bekerja meningkatkan risiko gangguan ini. Solusi dan upaya pencegahannya, yang pertama ada kursi ergonomis, yakni dengan menggunakan kursi yang dirancang untuk mendukung postur tubuh yang benar. Yang kedua ada pelatihan teknik duduk dan mengangkat beban, dengan memberikan pelatihan tentang cara duduk dan mengangkat beban yang benar untuk mengurangi resiko cedera. Yang ketiga, terdapat waktu istirahat untuk peregangan dengan menyediakan waktu istirahat yang cukup selama jam kerja untuk peregangan dan mengurangi ketegangan otot. Dan yang terakhir, terdapat program ergonomi dengan implementasi program ergonomi di kantor dan kendaraan, serta pendidikan tentang pentingnya postur tubuh yang baik. Kemudian untuk responden ketiga yaitu Ibu Lasmi, merupakan seorang tukang jarum gendong yang bekerja dari pukul 5 pagi hingga 10 setiap harinya. Beliau menghadapi tantangan ergonomis berat karena pekerjaannya yang melibatkan berjalan dan membawa beban di punggung. Penyebab utama keluhannya di punggung bawah yang ia alami yaitu yang pertama beban kerja yang berat, menggendong beban kerja dengan postur tubuh yang salah. Yang kedua, fleksi berlebihan pada leher dan lengan. Postur seperti ini dan distribusi berat badan yang tidak merata menambah risiko cedera. Kemudian solusi dan upaya pencegahan ada 4. Yang pertama, pelatihan teknik menggendong yang benar. Memberikan pelatihan untuk menggendong dengan teknik yang benar
dan mengurangi resiko nyeri punggung. Yang kedua, penggunaan alat bantu. Mendorong penggunaan kereta dorong atau alat bantu serupa untuk mengurangi tekanan pada punggung. Yang ketiga, waktu istirahat yang cukup. Menyediakan waktu istirahat yang cukup untuk mengurangi tekanan pada punggung. Dan yang keempat, program ekonomi. Implementasi program ekonomi yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, termasuk edukasi tentang pentingnya postur tubuh yang benar dan pemantauan kesehatan secara rutin. Next. Selanjutnya kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya analisis ergonomis di tempat kerja menggunakan metode OWASP, OLAH, dan REBA untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal di antara pekerja yang berbeda. Ketiga metode ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai resiko terkait dengan postur kerja, beban kerja, dan repetisi aktivitas. Yang pertama pada metode AWAS, yaitu dapat memberikan analisis yang mendalam tentang postur tubuh saat bekerja, yang membantu dalam mendeteksi dan mengurangi resiko ergonomis. Lalu pada metode RULA, yaitu efektif dalam menilai resiko yang berkaitan dengan anggota tubuh bagian atas, mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam desain kerja atau praktek kerja untuk mencegah cedera. Lalu pada metode REBA, dapat komprehensif dalam mengevaluasi seluruh tubuh, sangat berguna dalam situasi kerja yang melibatkan beban kerja kompleks dan variabel. Next. Postur kerja yang tidak ergonomis dan aktivitas yang berulang-ulang dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal disorder atau MSDS yang dimulai dengan ketidaknyamanan ringan pada otot rangka dan dapat berkembang menjadi rasa nyeri yang hebat serta berdampak negatif pada produktivitas pekerja. Evaluasi postur kerja sangat penting untuk mengetahui level risiko ergonomi yang diterima oleh pekerja. Strategi intervensi yang disarankan adalah satu, penyesuaian ergonomis. Berdasarkan analisis menggunakan ketiga metode ini, penyesuaian ergonomis yang direkomendasikan termasuk perbaikan pada alat kerja, penataan ulang tempat kerja, dan pengenalan alat bantu mekanis. Yang kedua, pelatihan dan edukasi, melatih pekerja tentang pentingnya ergonomi, teknik mengangkat yang benar, dan penggunaan peralatan yang dengan aman. 3. Pemantauan berkala, melakukan evaluasi ergonomis secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan terus mengikuti standar yang diterapkan dan efektif dalam mengurangi risiko. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.